salah satu bentuk kufur adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang negatif kayak tadi, makan kekenyangan dan sebagainya. Khawatirnya kalau ini dibiasakan, kemudian dia meremehkan hal-hal ini, sama Allah bukan mustahil Allah bisa mencabut prestasi atau pencapaian yang telah dia dapatkan. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di podcast Surabaya Mengaji yang fokusnya membahas terkait isu-isu terkini yang sedang berkembang dan tentunya dalam perspektif Islam. Dan kali ini kita telah kedatangan pemateri kita yaitu Ustaz Muhammad Azhari hafizahullah ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum juga sehat semua. Amin Ustaz. Semoga Allah senantiasa melindungi dan keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, ini kita membicarakan suatu istilah Ustaz yang digandrungi oleh generasi Z. Sebenarnya ini sudah agak lama Ustaz munculnya istilah ini, cuma penerapannya sampai sekarang masih dilakukan oleh mereka Ustaz. Jadi ada istilah self reward Ustaz. Intinya adalah self reward ini bentuk aktualisasi hak diri ketika telah melakukan sesuatu atau berhasil meraih suatu prestasi Ustaz. Nah, namun sebelum pandang lebar terkait hal ini, sebenarnya kan dalam Islam sudah mengatur Ustaz ya terkait hak diri, keluarga atau dan sebagainya. Dalam Islam seperti apa Ustaz penjelasan terkait hak ini Ustaz? Iya, kalau kita lihat ya dalam syariat Islam yang sangat sempurna ini, sebenarnya cukup banyak dalil-dalil yang menunjukkan kita sebagai seorang Muslim ini adil dalam memberikan haknya. Ya, jadi tidak jomplang ya. Jadi harus setiap hak atau setiap sesuatu kita berikan haknya ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, inna li ahlika 'alaika haq ya, sesungguhnya keluargamu punya hak ya. Jadi kamu ibadah tapi juga harus perhatian terhadap keluarga ya. Keluargamu butuh ketemu kamu, keluargamu butuh hiburan dari kamu ya. Kemudian wa inna li jasadika 'alaika haq. Nah, ini dia tadi self reward ya. Bahasa Arabnya mukafaatun nafs. Jadi memberikan hadiah kepada jiwa ya. Dalam hadis disebutkan wa inna li jasadika 'alaika haq. Sesungguhnya badanmu itu punya hak ya. Sebagaimana kamu ada waktu untuk beribadah, maka kamu pun juga perlu waktu untuk istirahat ya. Sebagaimana kamu ada waktu untuk bekerja, ada juga waktu untuk refreshing dan yang lain sebagainya. Jadi intinya dalam Islam kita sudah diajarkan agar memberikan hak kepada segala sesuatu, termasuk salah satunya adalah kepada diri ataupun jiwa kita. Nah Ustaz, yang banyak masih persepsi, banyak orang menganggap bahwasanya suatu pencapaian itu dari dirinya sendiri Ustaz. Padahal kan sebenarnya kan suatu pencapaian atau prestasi itu kan atas kemudahan dari Allah Ustaz. Nah sebenarnya kalau kita memahami bahwasanya segala pencapaian itu dari Allah asalnya, itu yang kita lakukan apa Ustaz, sikap yang harus dipegang? Ya, jadi ketika seseorang berhasil menghasilkan sesuatu yang dia senangi, yang suatu pencapaian yang dia berhasil dapatkan, maka yang pertama dia harus akui bahwasanya la haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada daya maupun kekuatan kecuali dari Allah azza wa jalla ya. Siapa sih kita kalau Allah tidak membantu kita ya? Siapa sih kita yang bisa jamin bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya ya, bisa belajar ilmu agama, bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang halal kalau bukan melalui jalan atau bantuan dari Allah azza wa jalla. Maka ini pertama yang harus dilakukan adalah mengakui seluruh pencapaian kita, seluruh prestasi kita ya, itu tidak ada apa-apanya kalau bukan
karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah jangan terlalu tertipu dengan diri sendiri. Jadi merasa sombong, merasa wah aku bisa segalanya. Angkuh angkuh. Ini sudah dan sunatullah orang yang angkuh, yang merasa serba bisa, ya kan? Ini akan akan diberi teguran oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apa contohnya? Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an menceritakan tentang kaum Ad. Ya, kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Ya, Nabi Hud alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Ya. Jadi Allah menceritakan kaum Ad itu mereka sombong di muka bumi, ya, dengan tidak benar. Ya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat dari kami? Nah, merasa paling kuat, ya. Apa yang terjadi? Ya, Allah kemudian menghancurkan mereka, ya, dengan mengirimkan angin, ya, yang memporak-porandakan kaum Ad tersebut. Dan contoh yang lain misalnya seperti Qarun, ya. Qarun ketika dia berstatement bahwasanya seluruh harta yang dia dapatkan ya karena dia pintar, ya. Dia mengatakan qala innama utituhu ala ilm, ya. Aku dapatkan ini semua karena aku pintar, karena ilmunya. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia, ya, bersama hartanya ke dalam muka bumi, ya. Ini yang kedua yang harus dilakukan. Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, adalah bersyukur. Ya, jadi setelah seorang mendapatkan pencapaian ini senang, oke, tidak apa-apa, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah, ya. Syukur dengan 3 hal, dengan hati, ya, dengan mengakui kalau seluruh pencapaian ini berasal dari Allah, dengan lisan, ya, mengucapkan alhamdulillah, dan juga yang ketiga dengan anggota badan, yaitu dengan memanfaatkan pencapaian atau nikmat ini untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kalian. Maka enggak benar syukur itu bisa mengabadikan nikmat, enggak benar. Yang benar adalah bisa menambah nikmat. Masya Allah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jadi ketika sikap-sikap tadi, Ustaz, itu berusaha difahami dan diterapkan oleh seorang muslim, lalu bagaimana pandangan Islam terkait self reward ini, Ustaz? Apakah boleh dilakukan kepada diri sendiri, Ustaz? Iya, secara hukum asal sebatas yang saya ketahui tidak ada, ya, dalil yang melarang seorang membahagiakan diri sendiri, tidak ada, ya. Bahkan kalau memang self reward itu bisa menjadikan dia menjadi lebih giat, ya, misal lebih rajin kerja, ya, lebih rajin ibadah misalnya, ya. Positif, ya, dampaknya, ya. Kalau dengan itu bisa membuat dia semakin giat untuk melakukan hal yang positif, maka malah bisa jadi berpahala self reward ini, ya. Sebagaimana kaidah mengatakan al wasail laha ahkamul maqasid, ya. Wasilah atau sebab ini hukumnya sesuai dengan tujuan dan dilakukan sebab tersebut. Jadi boleh-boleh saja, bahkan bisa menghasilkan pahala. Dan kalau kita cek dari dalil-dalil yang ada, di mana Rasul SAW membolehkan sahabat kadang bermain-main, ya, kita bisa baca hadis yang para sahabat atau sebagian sahabat bermain tombak di masjid. Ini kan mainan gitu, Jadi agama Islam itu bukan yang kencang terus, ya, ibadah terus, tidak, tapi ada waktu yang terkadang seseorang perlu refreshing dan sebagainya. Makanya di dalam hadis Hanzalah, ya, yang salah seorang sahabat yang menangisi dirinya karena khawatir nifak, ya, khawatirnya nifak, pas di masjid imannya tinggi, pas pulang ke rumah kok imannya turun, kan khawatir sahabatnya. Kata Nabi SAW apa? Walakin ya Hanzalah sa'atan, ya, wahai Hanzalah, yang benar adalah ada waktunya. Jadi ada waktu kamu beribadah, ada waktu juga kamu main-main sama keluargamu, ada waktu kamu serius, ada waktu lain kamu bisa refreshing. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian jika memang syariat tidak ada atau tidak melarang, ya, terkait hal ini, nah yang perlu kita kritisi, Ustaz, yang ini kadang salah penerapan tuh, batasannya bagaimana, Ustaz? Terkadang itu ada orang yang memang niatnya positif, cuma akhirnya itu self rewardnya itu kebablasan, Ustaz. Mungkin dengan tabdzir atau membeli barang yang terlalu mahal atau makanan yang enggak sewajarnya. Ini bagaimana batasan dalam Islam, Ustaz?
Iya, jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Mau dia dalam hal ibadah, mau dia dalam hal muamalah, mau dalam hal tadi self reward, ya semua yang berlebihan tidak baik. Ya, jadi kalau misalnya dia ingin mengapresiasi dirinya dengan makan, ya makan silahkan, ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Makan kenyang itu boleh. Ya, Nabi SAW pernah makan sampai kenyang, beliau pernah nyuruh Abu Hurairah minum susu sampai kenyang. Kenyang itu boleh, tidak terlarang. Tapi yang terlarang adalah apa? Kekenyangan. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian membeli barang-barang secara hukum asal boleh, ya. Tapi ketika dia beli barang yang memang manfaatnya kurang, yang mana dia belum membutuhkan, maka alangkah baiknya harta ini digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kita mungkin ingat ya, ada sebuah hadis yang disebutkan, tidaklah kaki seorang hamba di hari kiamat bergeser ya dari tempatnya sampai dia ditanya tentang 4 hal, ya. Di antaranya disebutkan an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Ya, dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, ya. Mungkin dapatnya benar nih, ya. Tapi gimana cara menghabiskannya? Ya, jadi boleh secara hukum asal, cuman jangan sampai berlebihan. Dan tadi lanjutan ayat yang kita sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Lanjutannya apa? Wala in kafartum. Nah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, ketika seorang kufur, kemudian salah satu bentuk kufur adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang negatif, kayak tadi makan kekenyangan dan sebagainya. Khawatirnya kalau ini dibiasakan, kemudian dia meremehkan hal-hal ini, sama Allah tidak atau bukan mustahil Allah bisa mencabut prestasi atau pencapaian yang telah dia dapatkan, ya. Jadi tetap boleh memberikan hadiah kepada diri, tapi tetap ada batasannya, ya. Allah berfirman wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, ya. Janganlah kalian berlebih-lebihan, ya. Ini ada poin penting. Al-israf, perbedaan sama al-israf dengan at-tabdzir. At-tabdzir, ya. Tabdzir itu temannya setan, ya. Tabdzir itu adalah menggunakan harta untuk hal yang tidak baik, maksiat dan sebagainya. Adapun israf itu adalah menggunakan harta untuk suatu hal yang mubah tapi berlebih-lebihan. Ya, makanya Allah mengatakan wala tusrifu. Itu aslinya mubah, boleh. Beli makanan boleh. Beli barang gadget boleh, ya. Tapi israf, berlebih-lebihan, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Sudah lumayan tercerahkan, jazakallah khairan atas ilmunya, Ustaz. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang atau pernah merasakan self reward, ya. Dan semoga tadi batasannya bisa diterapkan dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair teman-teman yang sudah mendengarkan. Insya Allah kita akan berjumpa di podcast Surabaya Mengaji lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.